Tuhan berikanlah istirahat. Setelah kita bicara kematian, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang terjadi setelah kita mati? Tradisi Kristiani mengajarkan bahwa ketika manusia mati, maka mereka akan mengarah kepada, katakanlah 3 tempat: surga, api penyucian, dan neraka. Itu adalah pengetahuan dasar Kristen yang kita terima sejak kita kecil oleh guru-guru agama kita. Tetapi kita pun harus tahu ya, sebetulnya apa sih dibalik atau gagasan apa dibalik ketiga hal itu. Sebetulnya sebelum kita bicara mengenai ketiga hal itu, sebagai orang Kristen kita harus tahu satu hal yang penting. Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Mengapa Tuhan membangkitkan manusia? Sebetulnya kita harus melihat bahwa Allah itu pertama-tama menciptakan manusia untuk keselamatan kita. Jadi untuk keselamatan kita, bukan untuk kebinasaan kita. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus Kristus itu akan menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Atau dalam surat Paulus kepada Timotius yang pertama dikatakan bahwa pada saatnya nanti manusia akan diselamatkan dalam kebenaran. Jadi intinya keselamatan. Nah, akan tetapi mengapa kok ada 3 hal setelah kehidupan kita ya? Surga, api penyucian, dan neraka. Kalau memang Tuhan itu ingin menyelamatkan, bukankah cukup manusia itu dimasukkan semuanya ke dalam surga? Tapi mengapa ada neraka? Ini kan menjadi pertanyaan klasik ya. Ingat bahwa ketika manusia diciptakan, Tuhan memberi kehendak bebas kepada kita. Jadi manusia diperbolehkan untuk mencintai, tapi juga sekaligus menolak Allah. Mencintai berarti berbuat baik terhadap Allah, menolak Allah berarti mengikuti kejahatan. Nah, sebetulnya konsep surga dan neraka itu ada kaitannya dengan hal ini. Ketika orang menolak Tuhan, melakukan kejahatan, dia otomatis nanti dalam kehidupan kekal ke neraka. Ke neraka dalam arti bahwa manusia itu yang berbuat jahat itu, dia betul-betul menolak Tuhan. Apa yang dilakukan manusia pada waktu di dunia ini, ketika dia menolak Tuhan, menjauhi Tuhan, dia akan berlangsung terus, bahkan setelah kematian. Berbeda dengan surga. Surga adalah situasi di mana manusia itu selalu bersama dengan Allah. Dan jika dalam dunia ini manusia menjalin relasi dengan Allah, bersama dengan Allah, nanti dalam kehidupan kekal pun dia akan mengikuti hal itu. Mengikuti ya apa yang telah dia lakukan di dunia ini. Jadi sebetulnya kalau saya mengatakan secara lebih sederhana ya, surga dan neraka itu katakanlah bisa dikatakan seperti dalam terminologi atau istilah Hindu, atau yang kita tahu adalah karma gitu. Apa yang kita tabur di dunia ini akan kita tuai nantinya gitu ya. Kita menabur kebaikan, maka di surga pun kita akan mendapat tempat. Menabur kejahatan di dunia ini, maka kita akan tinggal di dalam neraka. Itu ajaran yang dasar. Memang banyak orang sekarang ini, atau mungkin dulu, berpikir bahwa neraka, surga itu adalah suatu tempat itu. Suatu tempat. Memang orang seringkali berpikir secara materialistis, dalam arti membayangkan itu sebagai tempat. Tetapi itulah yang bisa dibuat manusia, atau bisa dikatakanlah demikian. Hanya itulah yang bisa dipikirkan manusia tentang sesuatu misteri yang di masa depan gitu ya. Tetapi kalau saya melihat, secara pribadi melihat bahwa konsep surga dan neraka itu pertama-tama bukan sebuah tempat, tapi sebuah relasi. Relasi. Jadi relasi bagaimana saya dengan Allah. Kalau relasi saya dengan Allah baik, itu surga. Dengan bertindak baik, berdoa, tidak menolak Allah. Dan apa yang kita lakukan di dunia ini, sekali lagi, akan menentukan apa yang kita lakukan di masa depan. Atau akan yang kita terima di masa depan. Mengenai api penyucian, itu ya bisa dibahas panjang lebar. Tetapi kalau kita bicara mengenai api penyucian, memang di satu pihak orang berpikir itu tempat, tapi lebih baik kita melihatnya sebagai satu realitas. Realitas di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan di mana kita di situ dimurnikan oleh Tuhan, di mana kita mengalami belas kasihan Tuhan, dan dimurnikan oleh Tuhan sendiri. Jadi kalau saya melihat surga,
api penyucian dan neraka itu bukan pertama-tama Tuhan yang menentukan kita untuk masuk ke situ, tetapi kita sendiri yang menentukan masuk ke situ. Sekali lagi, kalau kita bicara mengenai neraka, Tuhan tidak pernah memasukkan orang kepada neraka. Yang memasukkan orang pada neraka adalah dirinya sendiri, yang memilih untuk berkata tidak kepada Tuhan.